Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali saya Musranti Konita, CPNS dari Kementerian SDM 2024. Saat ini saya ingin menjelaskan kembali mengenai materi dari pelatihan dasar yang saya terima sebelumnya, yaitu mengenai kesiapsiagaan bela negara. Berdasarkan video yang sebelumnya sudah saya upload mengenai materi bela negara sendiri merupakan setiap tekad, sikap, perilaku dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari berbagai ancaman. Tentunya ancaman ini bukan hanya dari faktor eksternal saja, misalnya dari negara lain yang menyerang kita, tapi juga bisa dari internal, misalnya seperti ujaran kebencian, seperti adanya radikalisme, itu juga merupakan bentuk ancaman. Oleh karena itu, sikap bela negara ini perlu diterapkan bukan hanya pihak militeran saja, tetapi semua warga negara Indonesia yang terlibat di dalamnya. Tentu khususnya saya ASN, tentunya menjalankan bela negara ini sesuai dengan profesi saya sebagai ASN. Tentunya pelaksanaan bela negara ini tidaklah cukup hanya dengan bermodalkan nekat saja, tetapi setiap warga negara ini harus memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini meliputi yang pertama adalah sehat jasmani dan mental. Tentunya dengan jasmani dan mental yang sehat itu bisa menunjang kita untuk melakukan bela negara di keprofesian kita masing-masing. Kedua adalah memiliki etika dan moral yang baik. Kemudian yang ketiga, memiliki kesiapsiagaan jasmani dan rohani. Jadi apabila sewaktu-waktu kita dibutuhkan untuk membela negara, kita selalu siap siaga. Kemudian yang terakhir adalah kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri merupakan nilai-nilai, sikap, atau pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tapi bersifat fleksibel dan adaptif serta mengandung nilai-nilai kebaikan. Jadi dengan menyebarkan kebaikan sendiri itu merupakan salah satu bentuk bela negara kita sebagai warga negara. Mengapa kesiapsiagaan bela negara itu penting? Di era globalisasi ini juga mendukung perubahan lingkungan yang sangat cepat. Sehingga kita harus selalu siap siaga untuk membela negara dari isu-isu negatif. Misalnya dari media, tentunya kita banyak mengetahui isu-isu radikalisme itu banyak tersebar luas di media sosial, hoax, dan juga ujaran kebencian. Tentunya kita sebagai warga negara tidak boleh serta-merta turut mengembangkan hal tersebut. Justru kita harus memilah dan dapat mengedukasi orang sekitar kita terkait ujaran kebencian, hoax, dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menjadi salah satu wujud kita dalam melakukan bela negara terhadap Indonesia ini. Mungkin cukup sekian penyampaian mengenai kesiapsiagaan bela negara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.